Salam. Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tanggal 10 Agustus tahun 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kita bernyanyi. Berhimpun
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermaksur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ketujuh, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri
untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segalanya dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus abadi kemunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna engkau penuh, surga surgawi melimpah-limpah, lalu malaikat amat berdua, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan atau epistel untuk minggu ini, tertulis dalam Ibrani 11 dimulai dari ayat 8 sampai 16. Kita membaca secara responsoria. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah,
dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Firman dia juga dan salah boleh berkata untuk menurunkan Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu air sorgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. kasih-Nya besar, hidup kita dari indahnya, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita dengarkan sejenak warta minggu ini. Warta minggu 8 setelah Trinitatis tanggal 10 Agustus 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta umum. 1. Jemaat baru. Mulai minggu hari ini 10 Agustus 2025 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Dr. Andos Jotua Sihombing, Ibu Sapentina Borusilalahi SPD beserta 2 orang anak pindah dari HKBP Beringin Indah
Resort Beringin Indah. Alamat Jalan Rowo Bening, ujung sektor Arengka Indah. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima berkat nikah Wendy Pradot Sihombing SH, putra dari Bapak K. Sihombing almarhum, Ibu R. Boru Silitonga almarhum, alamat Jalan Utama nomor 39, Sektor Pintuangan Sukatrus, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan rentama Puspita Varianti Boru Situmorang SH MH, putri dari Bapak Abner Situmorang SH MH, Ibu Saurmaida Boru Sirait AMD, alamat Berum Duta Mas Sektor Pandau Permai, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. 3. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 10 Agustus 2025 telah pindah jemaat gereja kita Marcella Stefani Boru Pangaribuan Naposo, alamat Jalan Harapan Sari nomor 11 Sektor Penganyoman, pindah ke GKI Harapan Indah, Jalan Taman, Kenanga Blok H nomor 4-5 Bekasi. 2. Nyonya Sianiper Naomi Yonata Boru Tambunan beserta 1 orang anak, alamat Runas Kotra, Jalan Paus Gang Kakap, Blok B nomor 4 Sektor Wonorejo, pindah ke HKBP Sudirman Medan. 4. Sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa 2 set meja pingpong jenis meja dari Sektor Arengka Indah dalam mendukung kegiatan pra-remaja dan remaja. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada Sektor Arengka Indah. Tuhan Yesus memberkati. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan pada hari Minggu hari ini 10 Agustus 2025, Pendeta Donda Simbajuta MTH Pendeta Resort melayani di HKBP Pembatuan dalam rangka peresmian HKBP Resort Pembatuan. Program seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu mengadakan perlombaan ajang bakat anak sekolah minggu dengan 2 kategorial. Lomba iringan musik sekolah minggu, lomba solo pop rohani, beserta jemaat AKBP Pekanbaru, beserta kelas 3 SD dan SMP. Pendaftaran dimulai tanggal 10 Agustus 2025 sampai 24 Agustus tahun 2025. Bagi peserta yang ingin mendaftar dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada Guru Sekolah Minggu Kota, Bu Nina Utahayan, Guru Sekolah Minggu Padang Bulan, Kak Neta Kuta Barat. Pada hari Minggu di Gedung Sekolah Minggu, pendaftaran gratis. Jadwal perlombaan. Tanggal 31 Agustus tahun 2025, lomba iringan musik jam 14 dan sampai dengan jam 15, dan lomba solo pop jam 15 sampai jam 16.
perlombaan Lomba Solo Pop Rohani pada tanggal 14 September 2025. Lomba iringan musik sekolah minggu pada tanggal 21 September 2025. Diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti perlombaan tersebut. 3. Undangan peresmian HKBP Resort Pembatuan. Minggu hari ini 10 Agustus 2025 diadakan acara peresmian HKBP Resort Pembatuan yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 22 Riau dan Pendeta Resort HKBP Pekanbaru. Perwakilan yang mengikuti acara tersebut yaitu Kor Ama Tiberias. 4. Seksi lansia. Pada hari Selasa 12 Agustus 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. 5. Rapat pembentukan panitia pembangunan periode 2025-2028 dan pembentukan panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru, sekaligus pembubaran panitia pembangunan periode 2022 sampai 2025 dan pembubaran tim kajian. Sehubungan dengan program-program gereja kita akan melaksanakan Pesta Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru pada bulan April 2027 dan sehubungan dengan telah berakhirnya periode panitia pembangunan tahun 2022 dan sampai tahun 2025 serta telah selesainya pelaksanaan tugas dari tim kajian wacana pembangunan gedung yayasan institusi pendidikan SLTA sederajat atau perguruan tinggi di HKBP Pekanbaru. Maka akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia pembangunan periode 2025 sampai 2028 dan pembentukan panitia jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru, sekaligus pembubaran panitia pembangunan periode 2022 dan 2025 dan pembubaran tim kajian wacana pembangunan gedung yayasan institusi pendidikan SLTA sederajat atau perguruan tinggi di HKBP Pekanbaru, yaitu pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di konsistori. Untuk itu diundang dengan hormat 6 orang jemaat mewakili setiap sektor. Panitia pembangunan periode tahun 2022 sampai tahun 2025 dan tim kajian untuk dapat menghadiri rapat tersebut. 6. Undangan pesta memasuki gereja HKBP Tampan. Gereja kita menerima undangan dari HKBP Tampan dalam rangka pesta memasuki gereja HKBP Tampan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2025 yang mewakili dari gereja kita Punguan Kor Kantate. 7. PHD Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan akan diadakan pada hari Senin 18 Agustus 2025 masuk pukul 14 WIB. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor Labu Baru Timur dan yang mengumandangkan lagu pujian sektor Labu Baru Timur, sektor Arengka Indah, Kor Ina Padang Bulan 3, Kor Ina Padang Bulan dan Kor Padus SPH. Dan setelah selesai ibadah,
akan dilanjutkan kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Di Suara Diakonia 1. Seksi Kesehatan. Minggu hari ini 10 Agustus tahun 2025, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan pengecekan kesehatan gratis dengan alat kuantum mengitik beserta edukasi suplemen kesehatan oleh PT Radian Group 10 Apotek Esa Parma dimulai pukul 8 WIB sampai pukul 12 WIB bertempat di ruang serbaguna konsistori lama. 2. Seksi Pendidikan. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi anak-anak Jemaat HKBP Pekanbaru. 1. Untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat kelas ranking 1 dan 2, 3 pada semester genap tahun ajaran 2024 sama 2025. Untuk tingkat perguruan tinggi D3 S1 dengan transkrip nilai indeks prestasi IP 3,6 semester genap, dilampirkan fotokopi dan dilegalisir dan ditandatangani oleh Ketua Sektor. Batas akhir penerimaan berkas hari ini Minggu 31 Agustus 2025 pukul 10 WIB. Pengumuman penerimaan dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Minggu 6 September 2025. Penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. 3. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 10 sampai 16 Agustus 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan pada Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan, dan kita baca lainnya dapat kita bahas secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila memerlukan informasi pelayanan HKBP Pekanbaru, dapat menghubungi ke nomor berikut. Warta tambahan. 1. Gotong royong Seksi AMA. Pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 akan diadakan gotong royong di Komplek Gereja HKBP Pekanbaru oleh jemaat kaum Bapa, dikoordinir Seksi AMA dan koordinator AMA setiap sektor mulai pukul 8 WIB.
2. Perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 telah melakukan perjamuan kudus kepada Bapak Opung Leora Doli L. Sihombing dari sektor Labu Baru Timur. Dan kita doakan karena pagi ini akan berangkat berobat ke Jakarta. Horas. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan ungkapan syukur karena Kristus menebus pertumbuhan bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, adalah satu sukacita besar bila dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Setelah keterpisahan antara Allah dengan manusia oleh karena dosa, dirasa tidak ada lagi titik temu bagi manusia kepada Allah. Tentu itu membawa kepada keputusasaan, membawa kepada bahkan kebinasaan bagi manusia. Lalu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang berat, yang sulit, bahkan menakutkan, seperti peperangan yang sepertinya tiada berakhir ya. Dalam 1-2 tahun ini dimulai Ukraina dengan Rusia, ada Israel lagi dengan Hamas. Belum lagi selesai semua, sekarang sudah muncul lagi Kamboja dan Thailand. Itu perang-perang antar negara, belum lagi perang-perang domestik, perang di tengah-tengah rumah tangga antara suami dan istri, itu perang juga. Saya berpikir rumah tangga itu adalah miniatur dunia. Semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya ada di tengah-tengah rumah tangga itu. Baik peperangan, meskipun skalanya tidak sama. Di dunia ini juga terjadi kekerasan dan kejahatan terhadap yang lemah. Kita juga melihat kan, di rumah tangga juga terjadi seperti itu. Makanya ada istilah KDRT. Ketidakpastian ekonomi di dunia, di rumah juga kita bertemu dengan hal itu. Finansial rumah tangga yang terancam oleh karena ketidakpastian ekonomi. Jadi rumah tangga itu seperti miniatur dunia. Kalau kita ingat tentang dunia, kita juga melihat ke tengah-tengah rumah tangga kita. Begitulah banyak hal yang mengancam, yang menakutkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita sekarang dihiburkan oleh firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita juga terhibur bahwa Tuhan tidak pernah lepas
pengawasannya terhadap kita. Jadi kalau kita baca ayat 13 sampai ayat 14, Tuhan memandang, Ia melihat, Ia menilik. Apa bedanya dengan mata Tuhan tertuju? Dengan ketiga kata tadi, memandang, melihat, menilik. Ada bedanya manginangnya, saudara-saudara sekalian. Ada bedanya bagaimana Allah memandang dari sorga, melihat, menilik. Dengan mata Tuhan tertuju. Seorang bapak menonton sepak bola, pertandingan sepak bola. Dia memandang jalannya pertandingan, memandang semua yang terjadi di tengah-tengah lapangan. Tetapi sebenarnya matanya hanya tertuju pada satu orang. Siapa itu? Itu anaknya yang sedang bermain bola. Hari kita lihat bedanya kan? Dia memandang semua, tapi matanya tertuju hanya kepada anaknya yang ketepatan ikut bermain bola di sana. Tentu pandangannya berbeda dengan pandangan kepada pemain yang lain dan semua peristiwa yang lain. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sekarang kita melihat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut. Ada beda bagaimana Tuhan mengawasi seluruh dunia dan bagaimana Tuhan mengawasi orang yang takut akan Dia, mengawasi orang yang Dia kasihi. Itulah yang menghibur kita sekarang. Ternyata kita bukan tidak ada yang memperhatikan. Ada Tuhan yang mengawasi. Dan bahkan lebih daripada mengawasi, matanya tertuju kepada kita. Kalau dikatakan matanya tertuju, di dalamnya sudah ada kasih, ada penerimaan, ada satu rasa tertentu yang membedakan dia memandang yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, saya pikir itu menjadi satu penghiburan bagi kita, ya, di tengah-tengah perjalanan hidup yang mungkin banyak hal yang tidak mudah kita mengerti. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, dikatakan di sini juga bahwa Allah membentuk hati, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini masih tentang kekuasaan Tuhan. Kalau dikatakan Allah membentuk hati manusia, memperhatikan segala pekerjaan, ini mengingatkan kepada peristiwa penciptaan. Peristiwa penciptaan. Allah membentuk hati manusia, bahwa Allah menciptakan manusia. Allah memperhatikan segala pekerjaan mereka, mengingatkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga mengawasi, mengikuti ciptaannya, mengawasi ciptaannya. Jadi bukan hanya menciptakan, tapi juga ikut memperhatikan bagaimana jalannya ciptaan semua. Nah, itu juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, mengingatkan kita pada kekuatan Tuhan. Makanya pada ayat berikutnya kita melihat juga ketika Tuhan memperhatikan perjalanan hidup ciptaannya, akhirnya orang-orang ini bergantung pada kekuatannya sendiri, berkoalisi, memperbanyak peralatan-peralatan militer. Mereka berpikir itu bisa melindungi mereka, padahal Sang Penciptalah yang melindungi orang-orang dan memberi keselamatan. Kalau dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, siapa yang bilang? Tidak ada kerajaan yang kekal, berganti-ganti. Kerajaan Israel, kerajaan Asyur, Babel, berganti-ganti. Tidak ada yang kekal. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Memang Daud mengalahkan Goliat, raksasa itu. Tetapi Daud juga tidak bisa menghindar dari kematian. Apakah kekuatannya menolong dia? Tidak. Bahkan sebelum dia mati juga dia sudah melewati kematian rohani.
pada saat dia melakukan satu kesalahan. Perlengkapan militer, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan, itu juga tidak dapat diandalkan. Maka Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, ke situ sajalah kita pergi untuk berlindung, Bapak Ibu sekalian. Ke situ saja kita mencari perlindungan. Kita tentu mencari perlindungan kepada yang kuat. Nah, lalu siapa yang akan dilindungi Tuhan? Itulah kelanjutannya di ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi ini titik temu, ini adalah anugerah, ini adalah karunia bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diizinkan untuk dapat bertemu, bersekutu dengan Tuhan, dengan takut akan Dia. Takut akan Dia itu bahasa di perjanjian lama ya. Kalau di bahasa di perjanjian barunya itu iman. Makanya takut akan Dia di sini disandingkan dengan Ibrani 11 tentang iman. Takut akan Dia di perjanjian lama itu kita pahami sebagai iman. Jadi kalau kita takut akan Tuhan atau kita beriman, kita sama seperti Abraham yang menerima banyak berkat meskipun nanti ada catatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita bisa seistimewa itu di hadapan Tuhan? Kita manusia berdosa. Ya karena itu tadi. Karena kita ada iman kepada Tuhan. Kita takut akan Dia. Sehingga oleh karena iman itu Tuhan tidak malu menjadi Allah kita, sama seperti Abraham. Yang karena imannya Tuhan tidak malu menjadi Allahnya dan melindungi dia. Pernah orang-orang Yahudi berdebat dengan Tuhan Yesus. Kau mengatakan kami ini adalah keturunan Bapak Abraham. Bapak Ibu sekalian, apalah artinya garis keturunan genealogis? Kalau pada saat penciptaan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya garis keturunan kalau kita memang serupa dan segambar dengan Allah? Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sehingga memang kita tidak harus menjadi seperti orang Yahudi, orang Israel. Kita tidak kenal Abraham, tetapi dia menjadi bapa orang percaya karena iman kita. Dan iman kitalah yang memberikan kepada kita janji-janji Tuhan tadi. Janji keselamatan itu. Meskipun catatannya begini Bapak Ibu sekalian ya, kita juga diperkaya dengan pemahaman tentang iman melalui Ibrani 11 tadi. Apa itu keselamatan? Apa itu janji-janji Tuhan? Ada satu hal yang menarik dari Ibrani 11. Kalau kita baca di ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bagaimana itu? Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pemahaman kita ya, kalau kita punya iman, maka Tuhan akan iakan semua keinginan kita. Tuhan akan berikan. Kita akan terima semua yang kita sampaikan kepada Tuhan karena iman. Itu pemahaman kita. Tapi mari lihat di sini. Makanya di Lukas 16, kalau kita baca tentang Lazarus, orang miskin yang menyedihkan itu, akhirnya mati dalam kemiskinannya. Nah, ketika orang kaya itu juga mati, dia melihat di pangkuan siapa dia, si Lazarus? Di pangkuan Abraham. Lukas 16, ayat 23. Jadi, Abraham sebagai tipe dari orang beriman, orang yang dalam
kasih karunia Tuhan meskipun dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Kan Tuhan janjikan kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan juga sebanyak pasir di laut. Tetapi sampai akhir hidupnya dia tidak melihat hal tersebut. Siapa yang di sekitar dia? Yang anaknya si Ishak, Sarah, dan beberapa yang lain. Meskipun ada anaknya yang lain. Itu hanya berapa? Tidak sampai 10 orang. Tetapi dikatakan dalam iman. Maka Lazarus, orang miskin yang tak dapat pertolongan itu, mati, dia berada di pangkuan Abraham. Satu pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Bukan karena iman, justru karena imanlah kita menerima apapun keputusan Tuhan. Ingat, dia berdaulat, dia berkuasa penuh. Dia yang membentuk hati kita, dia yang menciptakan. Kalau kita punya iman, itu adalah titik temu kita dengan Tuhan. Tadi kita terpisah oleh karena dosa dari Tuhan. Keterpisahan itu membawa kita kepada kebinasaan, keputusasaan. Tetapi dengan takut akan Tuhan atau dengan iman, kita boleh bertemu kembali dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini, bukan yang lain. Kalau tadi dituliskan tentang kuda, ketangkasan kuda, pernah waktu Babel sedang naik menjadi negara yang kuat, kerajaan yang kuat, raja-raja Yehuda, raja Yerusalem itu terakhir itu Zedekia berusaha membangun koalisi, bergabung dengan Mesir. Jadi Mesir ini terkenal dengan kuda-kudanya yang tangkas, kereta-kereta kuda yang kuat. Maka sebenarnya Mazmur 33 mau mengingatkan itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, memang Tuhan mau pakai Babel untuk menghukum umat itu. Hukuman itu tak dapat dielakkan. Hukuman tetap berjalan. Meskipun mereka berusaha bergabung dengan Mesir untuk menentang, memberontak kepada Babel, itu tidak terjadi. Sekuat apapun peralatan mereka, Tuhan ingin mereka dihukum, itu terjadi. Nah, maka konteks penghukuman Israel, Bapak Ibu sekalian, kalau ada nabi-nabi palsu bilang hanya 2 tahun, tenang saja, gak usah kita bangun rumah, gak usah bangun kebun. Maka Yeremia katakan bangun kebun, bangun rumah, nikahkan anak. Kita di sini 70 tahun. Itu hukuman yang diterima dengan iman juga seharusnya. Bukan untuk dielakkan. Nah, saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu sekalian, kita juga punya tokoh yang tidak melihat janji Tuhan selama hidupnya. Siapa dia? Itu Musa. Ya. Itu Musa. Maka tadi kalau dikatakan di Ibrani 11 itu, dikatakan begini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Itu janji Tuhan. Kita hanya bisa melambai-lambai. Kita bayangkan Musa yang berjuang bergumul berat membawa bangsa itu dari Mesir ke tanah perjanjian, tidak sampai ke tanah perjanjian. Kita bayangkan dia di tengah jalan, itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia hanya bisa melambai-lambai, dia mati di tengah jalan. Nah, apakah Musa mendapat penghukuman yang sedemikian berat? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus, para murid pernah melihat Tuhan Yesus didatangi 2 orang. Siapa itu? Elia dan Musa. Kalau seandainya Musa dihukum sedemikian berat, tidak beroleh keselamatan atau tersingkir dari keselamatan yang daripada Tuhan, maka penampakan itu, penglihatan itu tidak akan menyertakan Musa. Itu di Matius 17. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sehingga kita tidak menghukum, kita boleh mengatakan Musa karena dosanya dia tidak ikut sampai ke tanah perjanjian. Tapi kita lihat di tempat lain bahwa Musa beroleh tempat di hati Tuhan. Ada pengampunan. Nah, itu menjadi kekuatan kita Bapak Ibu sekalian. Sumber kekuatan kita adalah iman, seperti tokoh-tokoh bapak-bapak iman kita contohkan kepada kita, sehingga satu yang menyenangkan hati kita ini saja, bahwa mata Tuhan
tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Itu selesai. Bahwa Tuhan menerima kita. Coba kita bayangkan kalau kita melihat seseorang lalu dia buang muka. Gimana itu? Apa maksudnya? Kalau kita lihat seseorang lalu dia buang muka dari kita, artinya tidak ada penerimaan, artinya ada penolakan. Kita tidak diterima. Tetapi kalau kita dilihat, dipandang, ditatap, maka kita diterima. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Boleh apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, boleh saja. Tetapi asal tetap Allah mengawasi, mengikuti langkah kita dan menerima kita dalam hatinya. Itu saja yang menjadi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa mengatur semua kehidupan kita ini. Itu kelemahan kita begitu. Seberapa besar pun kuasa kita, kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Maka biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Asalkan kita tetap ada di dalam hati Tuhan, karena kita takut akan Dia, karena kita beriman. Asalkan Tuhan tetap menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Itu saja yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lain. Asalkan Tuhan menerima kita sebagai anak-anak-Nya, biarlah apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi biarkan juga Allah membentuk kita kembali. Allah yang membentuk hati, biarlah Tuhan juga membentuk hati kita. Tentu sulit menerima ketika kita sudah berjuang keras tapi tidak menerima hasil. Orang-orang bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak selalu seperti itu. Maka biarlah demikian jika Tuhan memang inginkan hal itu terjadi kepada kita. Tapi biarlah kita berikan kembali hati kita kepada Tuhan supaya dibentuk lagi. Allah yang membentuk hati, biarlah Dia juga membentuk lagi hati kita, tetap disesuaikan dengan kehendak Dia. Biarlah kita diubahkan Tuhan dengan memberikan hati kita kepada Tuhan, Dia bentuk lagi. Itulah perubahan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Semalam ada pembekalan transformasi dari Bapak kita Perlindungan Marpaung. Luar biasa, transformasi itu pasti menyakitkan, itu berat, proses itu sulit, tetapi memang harus berubah. Memang harus berubah. Kalau Allah tadi memperhatikan manusia ini, lama-lama dia mengandalkan dirinya sendiri, maka Tuhan mau membentuk kembali, akulah yang menyelamatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan dua hal dari khotbah ini. Yang pertama, mata Allah tertuju kepada kita. Itu artinya Allah berkenan kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Allah mengawasi dan juga memelihara hidup kita. Kita layak bersukacita. Tetapi yang berikut daripada itu juga, karena Allah mengawasi, Allah, mata Tuhan tertuju kepada kita, maka kita pun seharusnya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi jangan harapkan Tuhan itu nanti pernah sesekali begini. Tidak. Takya olonok matani si jaga Israel. Tetap dipandang. Kalau guru di kelas boleh sesekali mengambil kapur atau spidol ke kantor, murid-murid akan berserakan kemana-mana, di bawah meja, di atas meja. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi kita, maka hidup kita juga mari tetap sesuaikan. Bagaimana kita menyesuaikan itu? Kita berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk hati kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tak dapat mengatur semuanya, tetapi Tuhanlah yang menyesuaikan, membentuk kembali hati kita sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, kita sudah dapat menerima oleh karena pembentukan kembali oleh Tuhan atas hati kita. Meskipun berat, kita harus tetap terus bergerak ke arah keperubahan yang Tuhan kehendaki. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa Engkau senantiasa mengawasi, senantiasa mengikuti perjalanan hidup
orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Terlebih orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan, kami adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Kami adalah orang-orang yang memiliki iman Tuhan. Besar atau kecil, Engkaulah kiranya Tuhan yang membentuk hati kami kembali supaya iman kami semakin besar, iman kami semakin tebal Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, biarlah kami senantiasa bergantung hanya kepadamu saja. Apapun yang kami kerjakan, Engkaulah kiranya Tuhan yang menolong kami mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindukan Tuhan, keberhasilan dalam hidup kami, kesuksesan, hari-hari yang indah Tuhan. Tuhan kiranya memberikan itu dalam hidup kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan, berkatilah Tuhan, sertailah kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perjalanan hidup kami Tuhan, yang tidak selalu mulus. Banyak Tuhan, hal yang membuat kami takut, cemas dan gelisah. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan. Kiranya iman kami Tuhan senantiasa menjadi tangan yang ditadahkan selalu untuk menerima banyak hal dari-Mu Tuhan, terutama kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, biar sampai akhir hidup kami, Tuhanlah yang menjadi Tuhan kami, agar kami menerima hidup kekal yang daripada-Mu. Tuhan berkati juga semua apa yang kami pikirkan Tuhan, apa yang kami cita-citakan dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati lebih dahulu, dan Engkau juga Tuhan yang menyesuaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami menerima segala yang baik daripada-Mu, yang menurut ukuran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, perjalanan kami, Engkaulah yang mengaturnya. Segala kesulitan, hambatan, dan pergumulan kami Tuhan, Engkau juga Tuhan yang menyertai kami melewati semuanya. Kami percaya Tuhan, kami akan terima pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tuhan berkati juga setiap apa yang kami dengarkan dari warta jemaat Tuhan, teman-teman saudara-saudara kami yang baru bergabung, pindah dari gereja lain Tuhan, oleh karena banyak hal, tempat tinggal atau apapun, biarlah kami menjadi satu persekutuan yang kuat Tuhan, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan segala perencanaan, kegiatan Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberi kekuatan kepada jemaat dan juga para halado Tuhan untuk dapat melaksanakannya. Terutama ketika kami Tuhan akan turut bersuka cita atas kemerdekaan yang telah Kau karuniakan kepada bangsa dan negara kami. Biar kami Tuhan turut bersuka cita, kami turut juga Tuhan bersukaria oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati Tuhan segala program itu, gotong royong ataupun segala kebaktian kami, Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, sakit menahun atau sakit apapun Tuhan, Engkaulah kiranya memberkati mereka semua. Engkau juga Tuhan yang menyertai orang-orang yang merawat orang sakit Tuhan, tambahkan kesabaran, tambahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Semoga Tuhan Engkau berikan kesembuhan, berikan kekuatan kembali supaya dapat sehat kembali Tuhan, dapat melakukan segala pekerjaan. Tetapi Tuhan, jikapun kami tetap harus di dalam pergumulan hidup yang berat, biarlah Tuhan kami seperti anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, anak domba Allah yang telah dikorbankan tetapi menerima mahkota dan singgasananya Tuhan. Biarlah kami tetap sabar dalam penderitaan kami, supaya kami beroleh hidup yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini Tuhan, minggu ini, ulang tahun kelahiran maupun juga pernikahan. Terima kasih Bapa atas pertambahan umur ini. Kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai Tuhan di hari-hari, tahun-tahun yang akan datang, yang masih akan Kau berikan Tuhan. Berilah panjang umur dan berilah Tuhan tetap damai sejahtera kepada setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa. Banyak lagi Tuhan permohonan kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Biarlah kami Tuhan berjalan dengan tenang, dengan damai, dan tetap menerima banyak daripada-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kedua.
setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan tertebus. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, yang Kau telah berkenan tinggal di rumahku, rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpahkan tanganmu dengan kasih mesra. Dengarlah doaku, tangis deritaku, tanggalkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah seterus selama-lamanya. Alangkah indahnya kasih setiamu, yang hilang dan sesat, bebas dan tertebus. Engkau telah menjemput ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku, rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Ma Dihita. Selamat hari Minggu. Mana kota yang indah cerah, yang tak